Nama acara kita ini, nah ini perlu disebutkan. Nama acaranya yaitu bukan Pacapa biasa. Nah, monggo acaranya Pacapa, kita santai gitu sambil rokokan sambil ngopi. Kita panggilkan Om Kus Hairi juga bersama Mas Khairul nanti yang memandu dialog. Bisa tanya jawab ya nanti ya. Mungkin ada yang mau tanya, mau minta motivasi atau solusi atau belajar berbisnis. Kami aturkan waktu dan tempat, kami persilakan kepada sang motivator kita, Om Kus Hairi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam acara bukan Pacapa biasa. Jadi hari ini kita ngobrol yang penuh dengan inspirasi, penuh motivasi bersama dengan orang-orang yang punya pengaruh besar di dunia usaha, di dunia digital, di dunia perdagangan, di dunia pendidikan juga pernah beliau ini. Jadi teman-teman hari ini bersyukur dulu kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Jadi pertemuan pertama yang insya Allah akan berkelanjutan. Pertemuan pertama yang insya Allah akan berkelanjutan. Akan terus diadakan oleh teman-teman sekitar, teman-teman yang di pengurusnya Pacapa ini. Siap. Jadi di depan ini udah ada Om Kus, Mas Kus, oke. Jadi kalau di golongan kita itu kan masih generasi Z, kalau beliau ini udah apa ini? Generasi apa ini? Generasi B mungkin. Oke, jadi Om Kus beliau orang yang pernah berada di UINKAS Jember ya Om ya? UIN Jember. UIN Islam, oke, Jember, oke, siap. Beliau pernah menjabat sebagai dosen, menjadi dosen PNS, pernah juga ada di Kementerian Agama, dan sekarang beliau ini menggeluti dunia pertanian. Ada pertanian, ada di dunia usaha juga di Altiba Printing. Jadi teman-teman kalau buka Shopee, itu buka silahkan Altiba Printing, itu adalah usaha printing, sablon printing yang terlaris nomor 2 se-Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat itu Altiba Printing nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1, alhamdulillah. Oke, insya Allah nomor 1 Om ya. Nomor 1 alhamdulillah. Nomor 1, saya nomor lihat 1. di Shopee itu jualannya Om Kus. Iya. Itu tidak ada bintang satunya, ya Om. Tidak ada bintang satunya. Oke, ya. Alhamdulillah. Jadi ini orang Randuagung loh, orang Randuagung bisa menjual seluruh Indonesia nomor 1. Ya teman-teman bisa buka itu Shopee buat yang mau sablon apa aja, cup gelas atau mau sablon baju, semua bisa Om ya, semua bisa. Jadi monggo waktu dan tempat bisa teman-teman nyimak lah sedikit ilmu yang didengarkan oleh beliau. Biar kita pulang dari sini tuh ada ilmunya dikit lah. Jadi, oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Om Kus Hairi. Mas Kus, siap. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ustadz Irfan, yang terhormat pemuda Wetan Pasar ya, terus MP ya, Mega Pro ya, tenang saya juga orang komunitas dari Batarmania. Salam satu duluan. RC, salam hangat. Saya juga dulu pernah diundang di RC loh ya. Terima kasih RC. Mas Yunus ini di foto apa di ini? Di video juga di foto Om. 2 ini Om. 2 ya? 2. Bisa diedit, saya salah kostum. Ini mestinya saya pakai yang hitam. Biar gak kelihatan ubahnya. Ya. Jadi nama saya Mas Kus bukan Om Kus, Mas Kus. Masih generasi Z lah.
Masih. Ini boleh 50 tahun, yang kesini enggak, jangan. Bukan. Oke, terima kasih teman-teman. Waktunya. Yang nomor 1, saya katakan ini semua ini korban ya. Korban teknologi, para korban teknologi. Kenapa? Kita selama ini hanya memakai teknologi, tidak pernah membuat teknologi. Ini yang perlu saya tekankan ya. Jadi pemuda-pemuda ini semestinya sudah mulai bergeser sedikit untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat, bukan untuk hanya bukan untuk bersosialisasi, tapi juga untuk mendapatkan keuntungan. Begini, saya sekolah itu tidak pintar-pintar amat lah dulu, bukan juara 1. Waktu di SD saya masih ranking 2 di SD ya. Waktu SMP, saya SMP-nya di Jiteroto, orang Ranurung ke Jiteroto, itu saya ranking 24 kelas 1-nya. Baru kelas 2 ranking 2. SMA-nya juga begitu, tidak pernah ranking 1. Saya hanya ranking 2. Jadi untuk pemuda-pemuda teman-teman di sini, andaikan sekolahnya itu dalam ini ya, untuk prestasi akademiknya tidak terlalu menonjol, jangan khawatir. Saya lihat tuh teman-teman yang juara-juara 1 ya, yang ranking 1, itu di kehidupan nyatanya nanti mereka itu kalah dengan ranking-ranking di bawahnya. Pasti kalah. Kenapa? Anak yang ranking 1 biasanya dia itu orang yang menyendiri membaca buku. Kalau ranking 2, ranking 3, ranking 4 biasanya dia lebih bersosialisasi dengan teman sebelahnya. Dia biasanya bisa membangun relasi dengan teman-teman di sekitarnya. Jangan berkecil hati kalau sekolah saya tidak pandai, jangan. Bukan itu. Kalau saya perhatikan, selama ini saya berkumpul dengan orang-orang yang tanda kutip berhasil ya. Itu nomor 1 attitude. Attitude itu begini. Bisa menempatkan diri, bisa membuka diri, bisa merendahkan diri, dan bisa berinovasi. Anda pandai, tekun, tapi tidak membuka diri, itu 0 besar. Mulailah dari hal kecil saja, misalkan mau usaha apa saja, mulai dari yang kecil. Lebih baik, kalau saya mengatakan, lebih baik berbuat salah daripada diam salah. Tidak ada usaha yang langsung besar, tidak ada. Saya juga begitu. Usaha saya 1, 2, 3, 4, 5 runtuh, hancur. Waktu jadi PNS, kenapa berhenti? Memang tidak passion. Di PNS itu saya berhenti, itu gaji saya waktu itu semua ya, akumulatif ya, gaji, tunjangan dan sebagainya itu sekitar 7.800.000. 7.800.000 tahun berapa itu? Tahun 2012. Saya berhenti resmi itu 2012. Mengundurkan diri mulai 2010. 2012 baru disetujui 7.800.000. Berhenti pegawai negeri PNS, apa berhasil? Tidak. Oleng dulu. Pulang ke Ranurung, saya melihat banyak potensi. Potensinya apa yang saya lihat itu? Kotoran hewan di tetangga itu saya lihat, itu potensi. Itu kalau dibeli murah sekali, bahkan bisa tidak dibeli. Celatong sape. Celatong sape, celatong ngombe. Oleh panter grentoring merah. Iya ini. Grentoring merah ini celatong sape ini. Hak ini. Demi Allah saya katakan ini celatong sape ini. Hasil dari jual pupuk. Jual pupuk. Tapi ya memang waktu itu saya dapat order itu 2.500 ton ke Kalimantan. Ke Kalimantan waktu itu. Waktu usaha pupuk
Jalan terus tiap tahun itu omset saya itu bisa artinya bisa mengeluarkan tuh 200 ton, minimal tuh 200 ton. Jadi pada waktu 2017 itu saya dapat order 2.500 ton ke Kalimantan, ke Pontianak itu waktu itu. Kenapa kok bisa dipercaya orang? Ya karena kita bisa dipercaya. Kita jualan itu mengatakan kalau B katakan B, kalau A katakan A. Jangan sampai berbohong dalam berjualan. Itu intinya. Jujur Om yang intinya. Jujur. Kalau katakan ini merah, merah. Produk kita tidak istimewa, katakan tidak istimewa. Produk kita ini biasa, katakan biasa. Ini mulus, biasanya ini makelar. Mulus like new. Tidak ada cacat seperti baru, body kempring. Ini kerjanya Om Ivon. Ivon. Aduh, kok menyebut merek ini ya. Enggak bahaya kita. Ya ini. Semangatnya boleh ditiru, tapi ini ya mengatakan tidak sebenarnya jangan ditiru. Kalau saya katakan tidak jujur kan terlalu ya. Mengatakan tidak sebenarnya jangan ditiru. Kalau semangatnya ditiru boleh. Covid oleng karena tidak ada kapal. Waktu itu Covid oleng, saya oleng, pupuknya oleng karena tidak ada pengiriman. Kapal laut tidak ada, ini tidak ada. Akhirnya banting setir. Kok bisa banting setir? Karena memang kalau masih muda ini kuasai semua teknologi. Kuasai. Teknologinya kuasai. Ya, jaringan internetnya kuasai. Terus cara pemasarannya dikuasai, semua dikuasai. Begitu kita pindah haluan, kita sudah siap. Saya membuka Shopee itu bulan puasa. Tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2023 berarti 2021. Sekitar 2001. 2021 bulan puasa. Mesinnya masih manual gini saya. Saya mulai dari desainer, screen, cetak, pemasaran, admin. Jadi totalitas ya, di handle iya, sendiri. Saya sendiri. Totalitas dia. Saya sendiri, admin, desainer, pemasaran, tukang nyablonnya juga. Tukang sablonnya juga. Kok bisa? Karena memang mulai muda, saya tuh sering belajar kepada orang. Belajar, jadi waktu saya di Jember punya tetangga itu tukang sablon plastik. Saya kalau pas nganggur main ke rumahnya, saya lihat. Oh begini ternyata mesin cetaknya ini. Jadi waktu mau nyetak di rumah sama sekali itu hanya modal melihat saya. Akhirnya bulan Syawal, hari raya keempat, ya. Di Shopee saya itu sudah star. Biasanya para seller itu untuk menuju star ini ya, menuju star itu biasanya berdarah-darah. Harus bakar uang. Biasanya berdarah-darah. Bakar uang itu artinya ngiklan terus menerus. Iklan terus atau menjual barang di bawah harga rata-rata gitu ya. Pada hari keempat bulan Syawal itu toko saya sudah star. Biasanya itu antara 3 bulan, paling cepat tuh 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan atau ada 6 bulan. Terus karena sudah rame saya beli mesin otomatis. Mesin otomatis karena saya sudah optimis. Waktu itu saya beli 2 langsung. Mesin otomatis sudah bukan manusia yang ngerjakan, mesin, tapi juga ada operator manusia. Selang 6 bulan itu sudah Star Plus. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Apa perlu bocoran omsetnya? Omset. Biar menarik. Omsetnya Ya. berapa? Termotivasi juga, biar termotivasi kita ini Om. Omsetnya bulan lalu itu 140 juta. Per bulan? Per bulan. Bisa dicek nanti Mas moderator. Siap-siap. Ada di sini. Jadi bisa teman-teman kepoin itu Altiba Printing, buka di Shopee. Ranu Wurung ya. Ranu Wurung. Saat ini nomor 1 terlaris. Alhamdulillah.
Bulan kemarin soalnya bilangnya masih nomor 2 Om ya. Waktu ketemu. Waktu ketemu. Berapa bulan yang lalu? Beberapa bulan yang lalu. Iya. Sampai saya tembus ke Mixu. Mixu itu pernah saya kerjakan. Satu kali order Mixu itu berapa? 120.000 cup. 120.000 cup. Satu kali order Mixu itu 120 cup. Dan saya banyak-banyak untungnya. Misalkan kalikan sudah 50 rupiah. Kalikan di situ. Itu untungnya. Itu dua minggu bisa terselesaikan. Jadi 120 cup itu bisa terselesaikan 2 minggu. 1 bulan dari Mixu itu sekitar 240. 1 bulan 240.000 cup. Kalau 50 rupiah laba dari per cup, Ya. 120.000 cup itu labanya 6 juta. Tapi tidak mungkin 50 rupiah kan Om? Tidak mungkin 50 rupiah. Tidak mungkin Om, itu rahasia itu. Misalkan gitu ya, misalkan itu. Itu dari Mixu. Padahal saya masih buka terima dari Mixu, saya masih terima dari reguler dari teman-teman yang lain. Ya. Ini ada juga customer sampean Om, pelanggannya sampean Om. Itu Mas Aang itu. Mas Aang. Iya, yang punya esteller. Mana Mas Aang? Itu Mas Aang. Esteller. Mas Aang ini dulu ya, pesannya di Shopee. Begitu DWA, loh kok ranurung gitu istri. Terisi ngobrol ternyata masih saudaranya. Mas Aang ini masih saudara. Enggak ngerti, sama-sama enggak ngerti, sama-sama enggak ngeh. Di Shopee itu pesan, setelah pesan karena saya bisa membaca WA-nya ya. Jadi mungkin saya seller, ada 3 seller di Shopee itu yang bisa membaca WA-nya pembeli. Jadi tidak di ek itu tidak. Biasanya kalau seller biasa nomor WA-nya pembeli itu ditutup oleh bintang gitu. Yeah. Karena itu rahasianya Shopee. Takutnya pelanggan itu nanti ordernya lewat WA. Ternyata benar Mas Aang enggak pernah lewat Shopee. Nah itu mungkin ada pertanyaan, kiatnya ada yang berminat berjualan di Shopee. Jadi masih teman-teman terbuka lebar. Masih bisa terbuka lebar. Terbuka lebar buat berjualan di teman-teman Shopee. yang Gini ya, mau belajar. dulu waktu Shopee pertama buka, jual apa saja laku. Waktu pertama buka Shopee dulu, waktu bakar uang ya. Sekarang memang sulit untuk bisa naik, sulit. Tapi andaikan sampai tidak melakukan sekarang atau ditunda 5 tahun lagi, itu kesulitannya bisa 100 kali lebih sulit dari sekarang. Jadi saya sarankan bergerak sekarang. Sekarang ini wes kalau mau ingin jualan di Shopee. Misalkan bayangannya begini. Siapa sih yang mau nyeblon ke Ranurung? Siapa? Mas Aang saja mau ambil cup ke Ranurung, dia butuh waktu. Butuh manajemen waktu, artinya harus waktu luang, bisa malam gitu ke rumah ambil cupnya. Siapa yang mau ambil Ranurung? Kalau di daerah sini oke, ya. Misalnya mau buka sablon offline di sini oke, masih jalan raya ini. Kalau Ranurung siapa yang mau ngambil? Jarang Om ya, jarang. Tidak ada. Tidak mau mungkin, tidak mau. Jadi bayangannya begini. Laku tidak? Pasti laku dong. Pembeli kita seluruh Indonesia. Satu hari itu yang online di Shopee itu sekitar 120 juta Orang 120 juta sekitar orang. 120 juta orang. Member di Shopee itu 180 juta. Jadi peluangnya besar banget. Peluangnya besar. Keluhnya ya. Shopee itu perempuan. Kalau cowok-cowok biasanya ada di Tokopedia. Bapak-bapak, laki-laki umur 25 ke atas itu biasanya ada di Tokopedia. Kalau Shopee biasanya punyanya ibu-ibu muda, cewek-cewek, ya bocil-bocil itu.
Itu cluenya. Jadi kalau Anda mau jualan barangnya cowok bukan di Shopee. Tapi di Tokopedia. Cuman saya tidak bisa menaklukkan Tokopedia masih. Belum. Saya masih belum fokus untuk menaklukkan Tokopedia. Tapi di Tokopedia juga ada Om. Ada, cuman tidak laris. Tidak laris seperti Shopee. Kalau Shopee sudah bisa saya taklukkan. Nanti kalau kiatnya menaklukkan Shopee, silakan. Nanti Teman-teman misalkan bisa sharing. RC mau ngadakan pelatihan berjualan di Shopee, RC silakan monggo. Langsung datang ke rumahnya Om Kus nanti tanya ke Terserah saya kasih di mana tahu. saja. Gratis. Om Mas Kos ini gak pelit ilmu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tanya aja, datang langsung ke rumahnya atau sekarang ini mumpung ada kesempatan. Teman-teman di sini bisa tanya sepuasnya gimana sih cara jualan di Shopee itu, silahkan. Ada kesempatan ya Mas. Buka pertanyaan ya. Monggo. Buka pertanyaannya. Tanya Silakan, jawab. silakan. Oke. Sesi Monggo. tanya jawab. Ayo monggo yang mau Mungkin tanya. teman-teman ada yang mau tanya di sini? Misalkan Mas Yunus mau jual jasa fotografi. Ini Mas Yunus. Sekarang yang banyak ini loh ya, undangan digital ya. Undangan digital. Undangan digital. Lagi musim sekarang, lagi Ya, tren. itu jalan sekarang teman-teman. Saya lihat begitu. Itu kan ranahnya Mas Yunus itu kalau itu. Ranahnya. Tanya Mas Gus, tanya. Monggo. Ini kan saya kan banyak ditawari produk-produk variasi disuruh jualkan kan ya. Ini kan terkendala kalau saya cari tempat di Randuagung ini kan terkendala tenaga sama waktu. Nah, ini saya minat untuk jualan di Shopee itu. Saya kan sudah tidak perlu modal. Banyak agen dari Surabaya, Jember, Jogja itu nyupport saya tentang variasi sepeda motor. Nah, ini saya perlu bimbingan untuk masuk ke dunia Shopee itu. Syaratnya satu, murah. Karena persaingan ketat ya, Be. Persaingannya ketat. Karena sebenarnya kan saya disuruh cari tempat di mana apa Lumajang, Randuagung. Saya cuma modal tempat kan. Cuma modal tempat untuk stok itu saya nggak usah modal wis. Lah, tapi kan menghambat makelaran dunia mobilan waktunya mepet kan. Kekurangan tenaga berarti Om. Iya, jadi saya mau mengikuti jejaknya Om Kus untuk Om jualan Kus. di Shopee. Oke, strateginya Om, gimana caranya begini. buka toko, gimana cara ngejualnya, terus ngebagi waktunya Om. Sungguhnya kalau Shopee itu ya jangan beranggapan Shopee itu pekerjaan sampingan, bukan. Shopee adalah pekerjaan utama. Artinya begini, kita waktu buka toko ada orang chat. Ya, ada orang chat harus kita jawab. Silakan sampean buka toko saya, Altiva Printing itu mungkin ada tulisannya balasan chat menit bukan jam. Jadi tim admin saya itu balasnya langsung. Jadi kalau dodok-dodok begini, tok Bu, Pak mau beli. Jawabnya 1 jam lagi kira-kira sampean keluar nggak dari toko? Keluar. Pasti keluar. Soalnya nggak fast respon katanya Om. Harus fast respon. Itu kuncinya. Ya. Toko semua pasti itu nggak fast respon. Saya lihat itu nggak fast respon. Saya belanja kebutuhan saya itu di Shopee. Ngapain saya beli di toko? Baju di Shopee, celana di Shopee, sandal di Shopee. Semir rambut cuma tidak saya pakai ini di Shopee. Murah, gratis ongkir. Cepat sekarang lakukan. Karena Shopee 5 tahun ini masih gratis ongkir. Apalagi sekarang TikTok itu kan sudah jualan lagi toh. Jualan lagi Om, mulai jualan lagi. Itu kode bagi Shopee. Kodenya begini, Shopee masih bakar uang sampai mengalahkan TikTok. Ya Om, berarti kuncinya harus fast respon. Fast respon. Jadi adminnya sampean saya mau jadikan admin, bawa ke saya, nanti tak kasih kiat-kiatnya. Bagaimana caranya supaya misalkan jalu, ya misalkan apa? Ini. Jalu setir. Ketik jalu setir. Bagaimana kiranya produk sampai itu ada di halaman muka. Itu ada triknya. Gratis.
Triknya itu gratis. Satu ya memang ada yang berbayar iklan. Nomor 2 itu ping. Ada yang ini di RC itu kan ada yang ada blogernya ya Mas Yunus. Mas Yunus di RC ada blogger ya. Blog spot ya. Ada yang punya blog, Mas Ada Fikri ya? kayaknya ada ya. Pasti paham dengan Pingler ya. Gunakan Pingler. Berjualan di Shopee itu saya menggunakan Pingler. Kalau ada yang tidak tahu tanya ke Mas Yunus, apa itu Pingler? Pingler. Ping, jadi ping itu jadi ada web, ini kerjanya tiap hari itu nudui toko. Sehingga toko itu seolah-olah banyak pengunjungnya. Padahal tidak ada pengunjung. Cuma seolah-olah toko ini banyak pengunjungnya. Kalau misalkan begini ya, ini ada toko, set gitu ya. Jadi ada layanan orang itu yang lewat mampir, hilang, seolah-olah toko itu rame. Sehingga orang itu mau masuk ya, oh toko ini rame, bagus gitu ya. Ini jasa ini ping namanya, gratis. Ini dari servernya di luar negeri ini. Banyak, ada Pingler, ada Ping-O-Matic namanya. Jadi di ini kalau sampai cari mau pelajari itu, cari ping PING. PING yo. Ya. Manfaat ping gitu. Kalau blogger pasti tahu. Oke, Monggo silakan. Mas, Mungkin dari RC mungkin. ASCB teman-teman. Monggo Mas Aang mungkin ada yang tanyakan atau Mas Nanang. Mas Aang, monggo Mas Aang. Apa Esteller mau Jadi dijual online? udah jelas ya Mas Ivon kalau mau buka itu pertama punya aplikasi Shopee dulu Om ya. Harus punya aplikasi Shopee. Punya aplikasi Shopee Om. Mas Ivon punya? Belum? Oh belum. Jadi nanti tinggal buka aja terus datang ke rumah Om Kus. Monggo. Silakan teknis monggo. Monggo Mas Aang kalau mau ada yang ditanyakan. Terus ada juga Mas Nanang itu Kabid Keagamaan RC itu. Gus Nanang. Gini ya, coba contoh saja ini. Sekarang yang bagus di Shopee itu ya, sepengamatan saya, itu Pampers. Kenapa Pampers? Pampers itu sekali pakai. Selesai dibuang. Dia beli lagi, pasti repeat order. Jangan banyak-banyak untungnya. Kalau toko itu biasanya Pampers itu harus untung 5.000. Kalau toko offline gini ya. Offline di pasar. 5.000 sampai 7.000 itu satu box besar itu. Kalau di Shopee jenengan tidak banyak-banyak, ambil untung 1.500 lah. Dipotong admin Shopee, dipotong packing, dipotong pajak dan sebagainya 1.500 lah. Kok kecil banget? Ya, ping 100. Pembelinya itu enggak 1-2 kalau di Shopee, kalau Shopee sudah jalan bukan 1-2. Di ini ya, saya membaca di Kali Dilem itu ada penjual hijab. Kali Dilem. Saya enggak tahu siapa. Cuma saya bisa melihat beliau itu di Bionya. di JNT. Saya lihatnya di JNT Express. Saya itu kan sudah kerjasama dengan JNT dengan DNE. Di JNT saya lihat ada Kali Dilem itu ada. Dia hijabnya tiap hari itu bisa 300 hijab. Warga Kali Dilem 300 hijab. Jangan banyak-banyak, 1.000 aja wes. Hijab itu kalau toko pasar ya. Ustadz Irfan itu kan labanya sekitar 10.000 sampai 15.000. Siap. Ya. Itu 1.000. 1.000. Hah? Siap. Ya kemana? Untungnya toko di pasar itu antara 10.000 sampai 15.000 kalau hijab. Ini cuma 1.000 dia. Saya lihat itu 1.000. 1.000 tapi peng tiap hari 300. Monggo Ustadz Irfan mungkin mau tanya. Gini Om, mungkin nanti ya yang lain sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Jangan sungkan. Jadi kita ayo bangkitlah memuda gitu loh. Ya apa sekiranya kita punya HP, jangan cuma kita buat main tapi menghasilkan gitu. Menghasilkan, Gitu ya. perlu. HP kita itu potensi sekali, bisa
kita buat toko dan lain sebagainya. Jadi kalau mau buat toko, enggak perlu kita modal bangunan, batu bata, semen, pasir dan lain sebagainya. Kita punya HP ini adalah potensi gitu loh. Ya Bisa karena udah zamannya jualan. Om, Iya, udah gitu ya. zamannya. Siap. Mungkin begini ya, saya mewakili teman-teman para pemuda, kiatnya Om mungkin, bagaimana kita ini caranya untuk membuka toko di Shopee, ya, dan memilih jualan apa. Kalau kita bingung mungkin, jualan apa kok? Encan Mas Ari, jadi kok online bensin, misalkan kan tak masuk kan. Nggih, mau jualan bensin kan enggak. Apa yang harus kita jual? Mungkin tadi sudah ada pampers pilihan ya. dan sablon, undangan ya, mungkin ya, undangan online, dan mungkin ada tips yang sudah atau potensi yang sudah dilirik oleh Om Kus. Randu Agung itu punya potensi apa yang bisa dijual dari Randu Agung, begitu mungkin Om Kus. Oke, Monggo. Randu Agung tuh punya potensi apa Om yang bisa dijual di Shopee Om? Siap. Ini kalau kita nongkrong di sini mulai jam 4, yang lewat tuh pisang. Oh iya. Lumajang Kota Pisang. Siap. Pisang. Iya. Itu kalau beli satu apa? Satu apa muncan Madura kejeng Om? Tondun. Satu tondun, satu Ya. tondun. Itu paling mahal 200 atau 300. Tapi kalau kita jual satu kijang, Nah, satu kejang. satu kijang di Shopee itu bisa 30, bisa 40. Saya lihat di Shopee itu ada 30 sampai 40. Padahal satu tondun itu berapa kijang gitu? Bisa 20 kijang, 12 kijang. Itu potensi. Saya lirik itu. Jual mentahannya gitu. Mentahnya. Dihitung, tapi di Shopee itu ya kalau kelemahannya kalau saya lihat kalau kita jual pisang itu harus update foto. Jadi yang kita foto produk itu foto yang akan kita jual sekarang. Jangan foto lama, pasti dikomplain. Kok tidak sama dengan fotonya? Nah itu. Jadi tiap hari harus update. Harus gitu, Om. di foto. Real picture ya. Real picture. Coba satu tondun, dua tondun dulu. Jadi teman-teman itu ada Jualnya peluang. pertama ya, jual pas aja, jual pas. Jangan cari untung dulu. Pokoknya kita naikkan toko dulu. Kalau sampai beli di Shopee, yang pertama lihat apa? Harga Om. Bintang kan ya. Bintang, ada Bintang, harga, ada bintang, ada ulasan, komen, ulasan, ya. Komennya ya ulasan. komen. Sudah lihat Altiba? Wah, Belum. Belum. Coba cek. Coba cek. Di Enggak ada coba bintang cek itu 1, enggak ada Altiba. bintang 2. Altiba. Altiba Printing yang punya Shopee, silakan. Satu pisang. Nomor 2, Lumajang itu ya. Lumajang itu kita punya keuntungan. Pajak di Lumajang itu murah daripada di Jember, di Sidoarjo. Ini bocoran. Saya kalau beli cup kulaan di Sidoarjo atau di Surabaya, cupnya kosong itu. Yang tadi itu merek Hokaku di situ. Itu ada cup plastik itu. Oh iya Om. Kulak di Surabaya, kulak di Lumajang, lebih murah di Lumajang 20 rupiah. Itu saya ditawari pabrik, distributor langsung dari pabrik. Itu lebih murah Lumajang 20 rupiah. Kenapa? Pajaknya di Lumajang lebih murah daripada tempat lain. Jadi potensi sampean kulak di Lumajang, sampean bawa ke rumah, sampean jual. Sementara saat ini best sellernya Shopee itu adalah fashion, baju lelaki, ya. Rio itu sekarang punya Rio ya, bisa kerja zaman Rio. Rio itu punya kaos murah, bagus kualitasnya. Di Shopee itu enggak kalah kualitasnya. Rio itu kalau di Shopee banding seller Shopee ya, Rio itu masuk premium. Kaosnya Rio, polosan. Kan kulak di situ, jual di Shopee. Polosannya Rio, saya tanya Rio, coba saya cari Rio Apparel. Rio Apparel. Iya. Rio Apparel. Itu kalau kulak di Rio ada diskon 2.000, lumayan 2.000 sebagai keuntungan kita. Itu kalau dijual sama dengan Rio masih laris, pasti laris. Karena kualitasnya bagus. Speknya sampai minta ke Rio.
katun apa? Katun 30S apa 24S? Ketebalannya berapa? Minta ke Rio ketebalannya. Mas Rio, saya mau jualan di online. Gimana? Kalau tidak punya kontaknya Rio, saya punya. Kenapa? Rio itu yang besar gitu ya. Ada beberapa sablon itu yang dikirim ke Ranurung. Ada beberapa pekerjaannya Rio itu dikirim ke Ranurung. Siapa yang di Ranurung itu? Ya Altiba dong. Altiba. Jadi minta tolong sampai Om ya. Oh, Ya, jadi minta tolong. seumpama ada orang Randuagung misalkan, pesan ke Rio, Ya. itu yang garap Ranurung. Ranurung. Jadi teman-teman ketahui juga Rio sebesar itu nyetaknya tuh di Omkos sebenarnya teman. Dia tuh nggak nyetak sendiri. Ya. Jadi nyetaknya tuh di Altiba. Ini saya kasih bocoran omsetnya. Ini misalkan tanggal 1 November sampai Dari 1 November 2023 sampai 26 Desember sampai 23. Jadi 1 bulan. 1 bulan setengah. 2 bulan setengah. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Jadi omsetnya Altiba Printing ini 256 juta. Wah, masalah ya. Apa Anda bisa? Bisa. Saya yakin bisa. 256,2 juta. Bisa. 1 bulan setengah. Bukan saya pamer ya. Nun sewu supaya Jadi sampai untuk semangat. termotivasi Om. Supaya Jadi sampai semangat. Ya. Jangan kecil hati karena kita di Randuagung. Nanti kiatnya untuk supaya sampai ongkos gini ya, yang beli itu kan orang Sumatera, orang Jakarta. Sepelanggan saya itu orang Jakarta, orang Bandung. Orang Apa Bandung. di Bandung tidak ada Percetakan. percetakan atau sablon? Banyak. Apa harganya lebih murah di sini? Tidak, lebih murah di sana. Sama, ada harga Kediri itu paling murah. Tapi Kediri itu di Shopee itu nomor 6. Begini, pola berpikir pembeli itu begini. Ada barang murah belum tentu laku. Ada barang murah belum tentu laku. Barangnya sama, kalau di online barang murah belum tentu laku. Karena begini, di Shopee online itu kita itu mitosnya ya ditipu. Mitosnya ditipu. Kok ini kok murah ya? Jangan-jangan barangnya abal-abal. Jadi tidak perlu jual murah, jual agak naik sedikit supaya pembeli kita yakin bahwa barang yang kita jual itu bagus. Tidak selamanya barang murah itu laku. Kualitasnya jelek ya. Tidak selamanya. Kalau saya katakan ini ada iPhone 13 harganya 16 juta baru. Mau enggak? Kalau saya enggak mau, pasti ragu. Masuk. Pasti ragu. Karena harganya jauh di atasnya mestinya. Iya. Itu kiatnya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ayo. Mas Ari, teman-teman. Mungkin dari pemuda-pemuda Randuagung ada yang mau tanya, silakan. Ayo, monggo yang lain. Jadi tenang aja teman-teman, santai. Jadi Ini ya. bebas. Disclaimer. Jadi disclaimer apa di sini? Rule. Jadi kesepakatan bersama bahwa saya di sini tidak dibayar. Saya bukan tokoh politik. Jadi aman sampean. Saya bukan tim sukses politik, ya. Siap. Aman. Tidak dibayar, gratis. Ini rambut sudah hitam semua gini ya. Jadi tujuan hidup saya cuma satu sekarang. Bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi seduluran, itu aja. Sudah. Oke. Kira-kira saya lanjut ini kalau ada yang ada yang tanya gitu. Seumpama ada dari teman-teman yang hadir di sini atau pemuda-pemuda Randuagung yang ingin memulai jualan di Shopee misalkan. Kira-kira boleh enggak datang ke Randuwurung untuk belajar gitu? Sangat boleh, terbuka. Kalau ke rumah ya, itu jam 9. Tidak jam 9, jam 9. 10 lah. Saya tidur tuh jam 7 pagi. Tidur. Sampai jam 10. Sudah itu nganggur wis. Nganggur 24 jam pengangguran saya. Pengangguran.
Ya, ya itu bukan dibayar. Jadi kalau umur 50 ke tahun ke atas ini jangan mencari uang, wis. Ada istilah dari teman-teman itu yang mungkin bisa diangkat ya. Kalau bisnis lewat HP, ada yang mengistilahkan yo dolan, yo apa? Yo Bayaran. kerja, yo Yo bayaran. bayaran, kan ya? Gitu. Yo dolan, yo kerja, yo bayaran gitu ya. Mungkin seperti itu ya istilahnya di online itu ya. Moga. Terus ada anak-anak muda begini. Muda foya-foya. Ya. Ya. Terus tua kaya raya. Mati masuk surga. Enggak ada itu. Mimpi. Enggak ya? ada itu, enggak ada itu. Enggak ada. Jadi muda tuh enggak foya-foya. Saya enggak pernah foya-foya. Ya memang artinya begini. Sekolah sampai S1 saya yang dibiayai orang tua sampai S1. Berarti orang tua saya mampu menyekolahkan. Tapi saya enggak foya-foya. Saya produk keluarga manja. Tapi saya bisa keluar dari zona manja. Zona nyaman. Iya. Sampai saya SMA itu ya ganti motor. Saya SMP itu 81. SMP saya 81. Sampai SMA 87. Saya ganti motor tuh 19 kali. Rayan 19 kali. Zaman itu Om ya. Zaman itu. Zaman itu. Tapi manja, cuman saya keluar dari zona manja. Waktu SMA tahu sama, saya jualan buku, pulpen, petelot gitu. Waktu SMA yang saya baca pulangnya begini. Kalau SMA pasti banyak yang lupa bawa pulpen. Pulpennya hilang. Bener-bener Om. ininya hilang. Dipinjem nggak dikembalikan kadang. Iya. Jadi saya sekolah itu bawa pulpen banyak di tas saya itu. Saya duduk tuh pasti di dekat jendela yang bisa dibuka. Tok 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 pulpen 1. Waktu PNS, waktu masih dosen. Kasta ari ini kan. Nggih. Jo anu nengkok ke sekolah udah iya lambai kok. Waktu masih ngajar dosen, saya mobil di belakang itu isi kecap, isi minyak goreng ya. Isi ini. Jadi ibu-ibu yang PNS atau bapak-bapak itu ya. Dari rumahnya, "Pak, titip tukono kecap loro." Tinggal saya beli kecap. Potong bayaran. Potong gaji. PNS itu pasti potong gaji. Itu peluang. Itu saya pasti membaca itu. Memang wis otaknya otak ini, otak rusak wis. Otak jualan. Otak rusak gitu. Jadi sampean belajar untuk otak rusak itu, belajar itu. Intinya jangan kecil hati. Mobil, kapal terbang itu tidak dibuat dulu, tidak sesempurna sekarang. Masih ada percobaan ini. Jadi mobil itu kan dulu kan sederhana sekali toh. Baru sekarang kok pakai icu, pakai fitur ini, tapi berangkatnya dari yang paling sederhana. Lebih baik berbuat salah daripada diam salah. Itu kuncinya wis. Monggo kalau ada Monggo teman-teman yang mau tanya lagi. Jam kosong untuk belajar Shopee ke rumahnya Om Kus. Dari jam 10 ke atas Om Ivon. 10 pagi apa 10 Jam 10 malam? pagi. Jam 10 pagi. Gratis kentang rokok sampurna mil ya. 10 pagi khusus Mas Ipon, kalau Mas Ipon. 10 Kalau pagi. yang lain enggak usah, wis datang ke rumah wis. Sampean di mana rumahnya? Di map Altiba Sablon. Kalau di map itu Altiba Sablon. Di map. Jadi berjualan itu jujur ya. Jadi gini, intinya ingin berhasil itu cuma empat kata, empat huruf. BAIK. Apa itu? Baik. Tiap harinya sampean harus baik dengan orang tua. Tiap harinya sampean harus baik dengan teman. Iya. Tiap harinya harus baik dengan Tuhan. Ya. Apa berjualan tidak dibantu Tuhan? Pasti toh. Saya tuh sudah merasakan. Jadi kalau begini, kalau sampean sholat sekarang menjadi kewajiban, kalau saya beda. Sholat saya itu adalah sholat syukur. Bentuk syukur saya kepada Allah supaya karena saya sudah diberi rezeki lebih. Itu aja.
Ya enggak tasawuf, tapi ya itu. Bukan kewajiban. Jadi baik kepada orang tua, baik kepada teman, baik kepada lingkungan, baik kepada teknologi, baik kepada waktu gimana? Sebentar, kalau saya ini teman-teman ini kalau tidur jam berapa? Biasanya kalau pemuda itu di atas jam 12 Om. Gitu ya, bangunnya Di atas siang. siang. Sama subuhnya dengan saya sama. Tapi malam saya tidak nongkrong, saya malam itu berkarya. Saya itu bangsawan. Apa? Bangsane wong Tangyawan. Saya kalau di grup itu ya kalau jam 9 saya tuh on. Oh, wis subuh Mas, Gus ini sudah bangun. Subuh tuh jam 9 kata teman-teman. Saya itu bangsawan sama. Tapi malamnya berkarya. Jadi ngobrol gini berkarya dengan teman-teman apa yang mau dijual. Gini, Sharing berarti Om. ya harus independen. Ngerokok dari mana uangnya? Kerja, alhamdulillah. Kalau kerja sekarang silakan, kalau mau kerja silakan. Tunduk bekerja, berbaiklah dengan pekerjaan sampean. Tapi suatu saat umur 35 sampean harus siap-siap keluar dari pekerjaan sampean. Jangan jadi pegawai. PNS saja saya tinggal kok. PNS, sekarang orang berebut PNS, mau jadi PNS bayar 400 juta mau orang. Cita-cita orang tua semua PNS Om. PNS jangan. Wis jangan. Itu bagi saya kecelakaan sejarah. Waduh, ekstrim ini, rada ekstrim. Kecelakaan sejarah saya ada di PNS tuh. Kecelakaan sejarah bagi hidup saya itu. Andaikan saya sudah cepat-cepat keluar dari PNS, mungkin ya. Itu sudah lama hidup enak saya. Monggo kalau ada pertanyaan. RC mana suaranya? Ayo RC. Monggo. Terima kasih. Selamat malam Mas Gus. Selamat malam. Ini untuk bergelut di dunia bisnis. Ini kayaknya sudah banyak inspirasi yang banyak yang kita serap dari narasumber kita Mas Gus Hairi. Pertanyaan saya bukan bisnis Mas. Maksud saya di sini ini agak malam. Saya maunya momen malam ini bukan hanya kita mendapatkan salah satu motivasi bisnis dari Mas Gus Hairi. Cuman Mas Gus Hairi setahu saya dia pernah di keorganisasian juga. Setidaknya kita tidak berbicara desa, meskipun tempatnya di sini tempat Desa Randu Agung, kita tidak berbicara desa. Kita berbicara agak lingkup luas. Kita berbicara di lingkup kecamatan. Mungkin kecamatan Desa Randu Agung ini, saya sebagai warga Randu Agung sendiri, saya itu bisa menilai kalau kecamatan Randu Agung ini kalah dengan kecamatan yang lain. Dalam hal apa itu Mas? Dalam hal salah satu contoh perekonomian. SDM. Ya, SDM. Terus kepemudaan juga. Siap. Oke. Saya rasa kepemudaan di Desa Randu Agung sendiri itu saya rasa dorongan dari pihak kecamatan atau pihak-pihak desa sendiri itu mungkin kurang berkoordinasi dengan kepemudaan. Kita itu maunya dengan adanya acara seperti ini kumpulan kan dari pemudaan luas, ada dari desa ini, ada dari desa ini. Saya itu maunya malam ini ada motivasi lah untuk membangun kemajuan kecamatan kita. Jadi kita itu setidaknya tidak berkubu-kubu. Siap. Salah satu contoh, saya warga Randu Agung sendiri, saya tuh jarang tahu kepemudaan Randuwurung. Siapa sih? Nah, dengan adanya acara malam ini, ya apa caranya kita itu bekerja sama untuk mengawal kecamatan kita. Masuk ranah ke pemerintahan ini Om. Organisasian. Siap. Soalnya Mas Gus sendiri saya tahunya di Pantermania itu
Ya Pantermania Om ya. Iya, ya. Nah, itu sudah bisa membangun keorganisasian. Anggap saya itu sudah dianggap sukses. Lagi mana kita untuk pemuda Kecamatan Randuagung, lingkup luas ya kecamatan, itu mempunyai wadah. Jadi setiap ada acara apa, kita tidak berkubu-kubu. Ya kita untuk malam ini yang datang 50. Entah ada acara lagi yang datang 100 atau 150. Jadi mungkin seandainya narasumbernya bertambah, kita itu lebih paham apa sih tugas kita sebagai pemuda. Soalnya kalau tokoh-tokoh masyarakat sendiri kayaknya sudah sibuk. Bukan urusan saya tidak mau ikut-ikut. Kalau pemudanya sudah bergerak, mungkin seperti kecamatan, wisata-wisata yang ada di Kecamatan Randuagung, ini bisa diangkat oleh kepemudaan desa. Ya kita, gini, mungkin kalau dari bisnis, saya sudah banyak menyerap. Bukannya saya tidak mau bertanya, apa yang mau ditanyakan, orang sudah semua terjawab. Siap. Itu Om, kita mau pencerahan gimana kepemudaan ini agar di lingkup kecamatan itu mempunyai wadah. Oke Om, itu pertanyaannya. Jadi gimana caranya biar pemuda ini punya wadah, punya tempat Om? Biar seenggaknya SDM-nya bisa jadi lebih maju, lebih berkembang. Enggak, itu aja itu. Siap, terima kasih. Memang kenyataannya begini ya. Kalau saya melihat pemuda di luar Randuagung, tapi jangan dibandingkan dengan Kelakah, Yosawilangun untuk 11-12 lah. Kalau pemuda kita mau menjadi tolak ukur itu Tempeh, Pasirian, ya itu bagus pemudanya. Yang harus kita mulai memang dari diri kita. Jadi begini, motivasinya begini, sekolah, bangku sekolah ya. Waktu kita SD, SMP, SMA itu ada OSIS. Sekarang ada enggak OSIS itu? Ada. OSIS masih ada enggak? OSIS masih ada Bang? Masih ada. Masih ada. Itu kalau bangku sekolah itu ibarat nasi, OSIS itu adalah bumbunya. Kalau di perguruan tinggi, bangku kuliah itu nasinya, organisasi misalkan PMII, HMI, itu adalah bumbunya. Tidak ada, saya katakan gini, ini motivasinya. Tidak ada satu orang yang berhasil dalam hidup kesehariannya kalau orang itu tidak pernah berorganisasi. Tidak ada, saya lihat tidak ada. Jadi memang gini, saya dulu tuh waktu masih kuliah, saya ikut organisasi. HMI ikut, PMI ikut, GMI ikut. Gitu. Jadi organisasi itu ya bisa menginspirasi atau memupuk kita supaya kita itu bisa gini aja, minimal bisa berkomunikasi dengan orang. Itu aja. Ya, sampai gini, suruh bertanya aja nggak bertanya, itu sungguhnya kelemahan. Nggak bertanya itu kelemahan, berarti belum mampu berkomunikasi, itu aja. Sedangkan organisasi itu adalah wadah berkomunikasi, wadah berorganisasi. Monggo kalau mau dibentuk Randuagung misalkan RC mau dikembangkan, mau sesungguhnya RC memang Randuagung bukan desa, yang saya tahu itu bukan desa. RC itu Randuagung Community itu memang kecamatan. Misalkan RC ini mau dibesarkan dengan kiat-kiat ini, mari saya masih punya waktu untuk membantu. Karena waktu kita ini sungguhnya sangat terbatas ya. Terbatas. Jadi misalkan RC nanti mau kumpul, mau apa, undang, enggak apa-apa saya, undang. Oke Om. Ada WA grupnya ya? Ada. Masukkan wis. Mas Anu kan punya WA saya. Siap. Oke Om, mungkin ini udah setengah 11. Closing statement Om. Oke, siap. Maksud saya bukan kita itu mau membesarkan RC sendiri, tidak. Iya. RC itu tetap. Cuman setidaknya kita di Desa Randuagung dan kecamatan, di lingkup kecamatan itu banyak organisasi.
Lah setidaknya kita memasukkan komunitas semua kecamatan itu masukkan ke wadah ini. Siapa tahu nantinya menarik, kita itu satu jalan. Setidaknya ada yang menaungi seluruh organisasi di apa namanya ya? Di kecamatan. Salah satu contoh gini Om. Seandainya kita bergabungnya seluruh komunitas sekecamatan, di sana kan mempunyai fak masing-masing. Entah itu ada dari kepemerintahan, entah itu ada dari kepemudaan. Nanti di sana bisa terserap gimana jalannya desa. Kita nantinya akan bisa mengawal, mohon maaf, kinerja kecamatan sendiri. Seumpamanya ada wisata, tidak diangkat, itu kita bisa mengangkat. Oke. Jadi kita tidak mau membesarkan RC sendiri, kita mau Oke, mempunyai paham. wadah. Ya, kalau di komunitas tuh lintas komunitas. Misalkan itu notif ya, di Lumajang tuh ada lintas komunitas tuh. Satu wadahnya di Lumajang. Misalkan Randuagung, tapi begini, syaratnya harus ada ADART. Jadi disepakati oleh semua teman, kita punya misalkan MP ya, MP, CB, misalkan RC, Pemuda Wetan Pasar jadikan satu. Nah kita rembuk ada ADRT-nya di situ supaya haknya sama, kewajibannya sama, satu. Nomor dua, kita daftarkan secara resmi ke Dinas terkait. Buka ya ke ini paling tidak ke apa? Badan hukum, kita daftarkan secara badan hukum. Jadi legalitasnya ada. Misal kita mau bergerak, misalkan mau memajukan potensi desa, kita punya legalitas hukumnya. ADRT-nya ada. Monggo kita rembuk nanti, itu bisa dirembuk. Oke, jadi dibicarakan sambil ngopi aja karena Iya, mengingat waktunya udah agak jadi malam. syaratnya itu, jadi kalau komunitas, lintas komunitas, syarat utama ada RT, ya. Hak dan kewajibannya sama, itu aja. Pola berpikirnya, terus berbadan hukum. Itu. Jadi kalau sudah berbadan hukum, kita mau bergerak, kita punya paling tidak punya ini, punya tujuan, visi, pijakan, pegangan. ya gitu. Dan lagi jangan lupa, itu biasanya kalau organisasi besar, itu pendanaannya bisa kita carikan dari CSR. CSR di sini itu mungkin bisa ke pabrik kayu. Kalau di Probolinggo tuh CSR-nya ini, Python. Pembagi listrik Python tuh. Jadi ada beberapa organisasi pemuda di Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Situbondo, CSR-nya dari Python. Itu bisa. Siap. Nanti bisa CSR-nya, ada pendanaan CSR-nya dari situ. Gitu ya. Gitu masuk Majaang ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gus. Jadi terima kasih juga teman-teman. Jadi acaranya tetap dilanjut sambil ngopi-ngopi Om. Terima kasih Om atas waktunya, motivasinya, ilmunya. Jadi acaranya akan kita lanjut langsung dengan musik live, musik akustik ya Om ya. Masih dilanjut. Jadi terima kasih Mas Gus waktunya. Mungkin bisa kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Kalau ada yang berminat sekali lagi rumah saya terbuka lebar. Silakan. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian juga dari saya. Mic saya kembalikan ke Ustadz Irfan. Monggo Ustadz. Jadi ayo wis pemuda itu harus meramaikan Randuagung itu sekiranya saya sangat tertarik begini. Kemarin sempat ngobrol sama Mas Yunus dan teman-teman RC itu. Seni kata ini sangat urgent sekali. Kenapa Randuagung Community itu RC, Randuagung Community yang merupakan komunitas pemuda sekecamatan ya. Bukan desa Randuagung, bukan. Randuagung itu dari dulu terkenal dengan image yang negatif. Yo begal, yo penipuan, yo apa boleh? Pencurian dan kawan-kawan koran. Mas kriminal gitu ya. Oh. Jadi katanya Mas Yunus itu saya dan teman-teman itu ingin merubah image Randuagung itu. Sehingga Mas Yunus dan teman-teman RC itu
Ayo kita nulis di media, kita nulis di Google, kita nulis di media sosial tentang hal-hal positif yang ada di Randu Agung. Karena kata Mas Yunus, selama ini kalau kita buka di Google, kita ketik Randu Agung, di Google, yang keluar itu pasti begal. Ya Mas Yunus begitu ya. Kalau kita ketik di Google itu, yang keluar begal. Ketik Randu Agung, wah, yang keluar pembegalan di Randu Agung, perampokan Randu Agung, pencurian hewan di Randu Agung, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, diborong ya. Nah, alhamdulillah perjuangan teman-teman RC, Randu Agung Community itu menulis di media sosial itu, menulis hal-hal positif. Sampai saya saksikan kemarin di YouTube itu mengeksplos dan mengeksplor tentang wisata. Ranu Gelebek, tentang pemandian air terjun di Buah itu kalau tidak salah. Terus kemudian Candi Agung. Alhamdulillah positifnya ketika kita ketik Randu Agung sekarang, coba diketik Randu Agung, itu yang keluar itu tentang candi. Nah itu kan. Alhamdulillah sudah Randu Agung. Mungkin lewat media seperti ini, lewat perkumpulan semacam ini, lebet bukan pacapa biasa ini. Nah, bukan pacapa biasa ini. Ayo kita tingkatkan Randu Agung itu sekiranya hal-hal positif itu dikenal oleh dunia. Dan juga yang kedua, poin yang kedua, saya sangat tertarik kepada Mas Yunus, lewat media sosial itu kita bisa menduniakan Randu Agung. Artinya Randu Agung potensinya apa? Itu bisa kita angkat di dunia. Utamanya yang target kita itu nasional lah, tidak usah mendunia seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami harap teman-teman para pemuda ini di pertemuan yang selanjutnya, pertemuan berikutnya bisa mengajak yang lain. Ya apa kira-kira? Sanggup ya? Sanggup ya? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk agenda kedepannya ini rencana saya ingin mengadakan acara cangkruan begini yang lebih besar lagi, yang lebih meriah lagi. Saya ingin malam tahun baru, tapi sepertinya teman-teman ini sudah punya agenda masing-masing ya. Malam tahun baru tak kira tengah hari kan Bon. Tahu saja ngok ke telur kata. Oke, moga kedepannya mungkin kita bisa sharing atau ada yang mau dimasukkan di grup bukan pacapa biasa, monggo. Nanti kita sharing, dapatkan informasi perihal bisnis, perihal pertanian atau mengembangkan bakat atau apa yang ada potensi yang ada di Randu Agung bisa gabung di WA grup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita kabari lagi, nggih. Ajak teman semuanya banyaknya. Tidak ada tendensi kita itu untuk hal-hal yang negatif, semuanya untuk Randu Agung yang lebih baik. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikku. Ku hanya hambamu yang perlu berdosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk
untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Allahu Akbar semua. Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri acara Bukan Pacapa Biasa. Kami ada yang menyumbangkan atau request lagu. Bob Hasan, monggo. Bob. Yang request monggo. Apa? Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah, lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini.
saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi, dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Tanyakan lagi rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Terima kasih Mas Niko dari Randu Agung. Paling tidak kita mengangkat potensi ya, potensi teman-teman yang bisa seni, bisa musik, atau bisa nyanyi. Teman-teman Randu Agung yang bisa nyanyi mungkin dihadirkan, tidak apa-apa di sini. Hamparan langit maha sempurna, bertahta bintang di bintang angkasa, namun satu bintang yang berbeda terentai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku, kepedihanku terhapuslah. Alam raya pun sempat tersenyum, menunduk dan memuja hadirnya. Terpakau aku menatap wajahnya, aku merasa mengenal dia. Aku Dewi rasakan nilainya, Dewi rasakan nilainya. Pencarianku usai sudah.
menyaksikanmu di antara bayang-bayangmu. Terucap kata cinta yang dulu tadi dan tak mau pergi. Sekejap cinta yang terjalin, namun jadi sebuah cerita yang tak mungkin terlupa, terukir di hati dan tak mau pergi. Mungkinkah ku miliki jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Coba dengarkan sumpahku dari hati. Aku cinta kamu. Coba dengarkan mereka yang tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu. Redup terasa cahaya hati, mengingat apa yang telah kau berikan. Waktu berjalan lambat mengiringi dalam titian takdir hidupku. Cukup sudah aku tertahan dalam persimpangan masa silamku. Coba untuk melawan getir yang terus ku kejap, meresap ke dalam relung sukmaku. Coba untuk singkirkan aroma nafas tubuhmu, mengalir mengisi laju darahku. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku kejar, apa yang ku sentuh, sehangat pelukmu, selembut belaimu. Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu. Apalah arti hidupku ini, memapahku dalam ketiadaan, segalanya luruh
tak bertumpu, hanya bersandar pada dirimu. Ku tak bisa, sungguh tak bisa mengganti dirimu dengan dirinya. Mencoba untuk melawan getir yang terus ku kejap, meresap ke dalam relung sukmaku. Coba untuk singkirkan aroma nafas tubuhmu, mengalir mengisi laju darahku. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku kecup, sehangat pelukmu, selembut belaimu. Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu. Sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku kecup, sehangat pelukmu, selembut belaimu. Tak ada satupun yang mampu